Salam dan bahagia Ibu Bapak pendidik. Apa yang khas dari aspek perkembangan fisik peserta didik usia 8-10 tahun, yaitu kekuatan, keseimbangan, dan kecepatan geraknya semakin baik. Tidak sedikit peserta didik yang memanfaatkan waktu istirahat kelas untuk bermain kejar-kejaran atau permainan fisik lainnya yang menunjukkan kelincahan fisik mereka. Pasti ibu bapak sering lihat mereka seperti ini ya. Meskipun saat masuk kembali ke kelas terlihat tergesa-gesa karena memanfaatkan waktu istirahat semaksimal mungkin, tapi rasanya lega ya melihat mereka sehat dan aktif. Untuk mengobservasi perkembangan fisiknya, mari kita lihat kemampuan motorik peserta didik yang terdiri dari motorik kasar dan motorik halus. Bagaimana ciri perkembangan motorik kasar peserta didik usia 8-10 tahun? Pada usia 8-9 tahun, motorik kasar peserta didik menunjukkan peningkatan keseimbangan, kecepatan, dan kekuatan fisik. Sangat signifikan perbedaannya dari periode usia sebelumnya, sehingga jelas terlihat meningkat. Mampu berbelok, melompat, dan berputar menjadi lebih luas. Tak jarang kita mengagumi kelincahannya. Mampu mencurahkan energi besar saat bermain. Biasanya yang melihat akan berkomentar, "Wah, kok nggak capek-capek ya main terus?" Dan di usia selanjutnya, yaitu usia 9-10 tahun, motorik kasar peserta didik menunjukkan kecepatan dan kekuatan lengan, tangan, serta kaki lebih baik. Tak sedikit anak-anak yang sudah mulai lihai dalam olahraga renang atau main bola dan basket juga sudah lebih baik lagi di usia ini. Percaya diri dan mampu melakukan aktivitas fisik dengan durasi lebih lama. Juga saat mengikuti pertandingan olahraga biasanya sudah semakin percaya diri. Pernahkah ibu bapak merasa khawatir saat melihat peserta didik memanjat atau melompat area-area yang tinggi di sekolah? Deg-degan rasanya, sekaligus bangga saat melihat mereka percaya diri dan mampu melakukannya dengan aman ya. Kemudian bagaimana dengan ciri perkembangan motorik halus peserta didik usia 8-10 tahun? Pada usia 8-9 tahun, motorik halus peserta didik mampu menunjukkan menyalin tulisan atau angka dari papan tulis atau saat didikte dengan lebih tepat serta akurat. Sudah semakin lancar menulis angka ataupun huruf yang tertukar semakin jarang terlihat. Menulis di buku bergaris dengan ukuran huruf yang lebih kecil, perlahan sudah semakin rapih. Dan di usia selanjutnya, yaitu usia 9-10 tahun, motorik halus peserta didik mampu menunjukkan menggambar dengan detil. Sudah semakin halus menggambarnya. Senang kerja tangan seperti prakarya, memasak, menjahit. Biasanya suka dengan kegiatan bikin-bikin. Apa karya favorit peserta didik yang pernah ibu bapak lihat di kelas pada usia ini? Tidak sedikit yang sudah bisa semakin rapi saat mengerjakan sesuatu yang lebih detail dan tidak mudah lelah untuk menyelesaikannya. Sehingga semakin banyak variasi kegiatan yang bisa dilakukan. Selalu ada tantangan di tiap aspek perkembangan peserta didik. Di fase ini tentu tidak terkecuali. Mari kita simak. Apa saja tantangan perkembangan fisik yang mungkin muncul di fase ini? Coba kita simak pertanyaan berikut ini. Murid saya tidak suka mencoba sesuatu yang baru. Saat ada permainan baru atau aktivitas yang menggunakan kemampuan fisik, menjadi pasif dan banyak diam. Saat ditanya kenapa, jawabnya selalu tidak ada apa-apa. Bagaimana cara menyikapinya? Nah, memang perubahan fisik menjadi lebih tinggi, berat, dan kuat berbeda-beda pada tiap anak. Respon peserta didik terhadap hal ini juga berbeda. Ada yang biasa saja, ada yang jadi tidak percaya diri. Ada yang mengekspresikan lewat banyak pertanyaan, ada juga yang memendam sendiri. Coba ajak ngobrol rileks secara personal, tidak di depan teman-temannya. Dan eksplor apa yang ia rasakan. Diawali dengan empati dan menceritakan pengalaman ibu bapak pendidik waktu SD dulu. Beri juga penguatan untuk setidaknya mau mencoba tanpa nada memaksa. Tantangan lainnya adalah karena anak sudah semakin baik performanya secara fisik, jadi semakin ingin mencoba aktivitas yang berbahaya. Padahal kemampuan untuk mempertimbangkan apa yang aman dan tidak masih belum cukup baik. Sehingga di usia ini paling sering kita mendapati peserta didik jatuh, tersandung, atau mengalami kendala saat bermain.
Hal ini bisa dicegah secara bertahap, membekali murid dengan pentingnya tahu apa yang aman dan tidak. Tidak bisa instan tentunya, dan mereka akan belajar dari kesalahannya. Meski demikian, mari kita ingatkan tanpa menakut-nakuti apalagi mengancam. Agar aspek fisik di fase ini dapat berkembang dengan baik, kita dapat memberikan dukungan dengan cara yang beragam. Yang dapat ibu bapak praktikkan antara lain: 1. Diskusikan dengan peserta didik tentang perubahan fisik pada dirinya. Bantu mereka melihat sisi positif dari perkembangannya. Misalnya, dapat menggunakan cerita lewat sesi mendongeng, di mana karakternya sedang mengalami perubahan fisik juga. Dan diakhiri dengan sesi refleksi bersama murid. 2. Beri peserta didik kesempatan untuk berkegiatan secara fisik, baik secara individu maupun berkelompok, di dalam maupun luar ruangan. Ajak murid untuk membuat perencanaan kegiatannya. Pastikan mereka memahami bahwa penting untuk mencoba variasi kegiatan. Tentu ada kegiatan favorit, tapi hindari akhirnya melakukan hanya kegiatan yang itu-itu saja. Menikmati kegiatan fisik sejak dini akan menjadi modal penting untuk membangun kebiasaan baik hingga dewasa nanti. Mari kita dukung peserta didik menjalaninya dengan kesadaran dan senang hati. Setelah menyimak video ini, apa yang pertama kali ingin ibu bapak lakukan di kelas masing-masing?